Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita berkumpul dan hadir secara langsung ataupun dengan niat kita melalui virtual di akhir-akhir menjelang tenggelamnya matahari di 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita tidak tenggelam matahari pada hari ini, melainkan Allah Ta'ala padukan insyaallah hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga kita menjadi orang yang mencintai dan dicintai beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau di dalam kandungan ibunya Siti Aminah binti Wahab, Siti Aminah enggak sadar kalau dia itu lahir sama sekali, melainkan baru sadar ketika beliau lahir itu adalah ketika beliau bermimpi datang salah seorang di dalam mimpinya Sayyidatuna Aminah bertanya, kamu sadar gak kalau kamu sedang hamil? Dalam mimpinya Siti Aminah. Maka Aminah bilang, saya bilang la adri, saya nggak tahu kalau saya hamil. Suaminya udah meninggal, baru meninggal, saya nggak tahu kalau saya hamil. Maka dikatakan, sesungguhnya engkau telah hamil mengandung pemimpin umat ini dan nabi daripada umat ini, Nabiul Huda wa Rahmah, dan itu mimpi itu terjadi pada hari Senin, kata Sayyidatuna Halimah. Maka saat itu saya langsung yakin kalau saya itu sedang hamil. Cuma dia nggak tahu kalau dirinya hamil, melainkan bahwasanya lama nggak datang bulan. Begitu, enggak berasa mual, enggak berasa ngidam, enggak berasa berat, bahkan sampai kandungannya besar enggak pernah merasa berat, enggak pernah merasa susah. Nabi hatta di perut ibunya udah enggak pernah nyusahin sama sekali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Aminah di bulan-bulan ketika beliau mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Adam di bulan yang pertama dan berkata, ketahuilah engkau telah mengandung seorang anak yang paling agung di alam semesta. Bulan yang kedua datang Nabi Idris mengatakan, engkau mengandung Nabi Muhammad, kadarnya tinggi. Bulan ketiga Nabi Nuh. Bulan keempat Nabi Ibrahim Al-Khalil. Bulan kelima melihat Nabi Ismail. Kemudian bulan berikutnya Nabi Musa, Sayyidina Dawud, Sayyidina Sulaiman, kemudian juga Sayyidina Isa, dan semua para nabi-nabi tersebut yang dimimpikan oleh Siti Aminah di masa-masa kehamilannya. Mereka berkata, ya Aminah idza wada'ati syamsal huda syamsal falah wal huda fasammihi Muhammad. Wahai Aminah, apabila engkau melahirkan matahari, mentari pembawa hidayat, mentari keberuntungan, maka namakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Sayyidatuna Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud. Kemudian juga dalam keadaan jarinya menunjuk ke langit. Muhallil, seolah-olah mengucap la ilaha illallah. Dalam keadaan tali pusarnya udah putus dan sudah terkhitan. Biadil qudrah, telah terkhitan. Dalam keadaan telah terkhitan dan matanya malah seperti ada celak matanya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu kebiasaannya para penduduk Mekkah itu mereka menitipkan anak-anak mereka itu di pedalaman yang udaranya lebih baik, lebih segar, kemudian juga bahasanya lebih bagus lagi, masih murni di wilayah sana tersebut. Maka biasanya mereka menitipkan anak mereka untuk disusui oleh para ibu susu yang ada di sana. Dan juga di antara pekerjaan wanita-wanita di pedalaman di daerah tertentu, terutama di perkampungan Bani Sa'ad, itu mereka itu datang ke Mekah di suatu musim untuk ngambil anak-anak orang Mekah untuk mereka susui. Mereka asuh, mereka susui selama 2 tahun, ya, atau 1 tahun tinggal di sana, di pedalaman sana, diasuh dan dididik oleh para ibu-ibu tersebut. Maka termasuk Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Beliau itu bilang, saat itu di kampung kami
adalah lagi musim kemarau panjang, kita lagi dilanda krisis ekonomi. Saat kita dilanda krisis ekonomi tersebut, maka orang kampung kita keluar dan pergi ke Mekah di musim itu untuk mengasuh anak-anak bayi yang siap untuk diasuh. Nah, jalan kita rombongan, cuma saya yang paling miskin. Gerobak saya paling jelek, ontak saya paling lemah, keledai yang menarik gerobak kita juga paling lemah. Sehingga kalah, saya di belakang, mereka udah duluan di depan. Ontaknya dia lemah, kurang gizi. Ontaknya kurang gizi, keledainya kurang gizi. Siti Halimah dan rombongannya di belakang, dan ini yang lain perempuan-perempuan udah jalan duluan di depan. Mereka sampai tiba di Mekah lebih dahulu. Sehingga bayi-bayi dari anak-anak orang kaya udah diasuh duluan sama mereka, orang berebut. Tapi giliran Nabi Muhammad, mereka nggak ada yang mau. Kenapa? Anak yatim, siapa yang mau biayain? Siapa yang mau ngebayar? Nggak mau. Sampai Siti Halimah datang, bayi-bayi yang kaya udah pada habis semuanya. Wah, Sayyidina Abdul Muttalib itu beliau diminta oleh Siti Aminah, menantu beliau, meminta unzur li mauludik hadza murdi'atan, coba carikan orang yang siap menyusui daripada anak ini, cucumu ini, dari Bani Sa'ad. Sebab mumpung ada orang-orang pada datang daripada wanita-wanita Bani Sa'ad tersebut. Maka Abdul Muttalib ketika beliau sedang berjalan, itu seolah-olah di benaknya itu ada suara yang berkata, unzur Halimah Sa'diyah. Coba lihat Halimah Sa'diyah. Terngiang-ngiang Halimah Sa'diyah. Sehingga ketika dia datang, ada tersisa cuma satu wanita doang di situ, Halimah Sa'diyah. Maka Halimah bilang, waktu saya jumpa dengan Abdul Muttalib, saya bertanya, mana bayi-bayi yang siap disusui? Abdul Muttalib cuma berkata, siapa namanya kamu? Kamu dari suku mana? Dia bilang, nama saya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Maka Abdul Muttalib langsung tersenyum, begitu gembira, bakhin ya Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini yang saya cari. Nah, saya mau tanya, mau gak kamu menyusui anak yatim, bayi yang yatim, yang abahnya udah gak ada, yang udah meninggal dunia, tapi kamu bakalan beruntung insya Allah. Maka Halimah mendengar demikian, maka beliau pun bilang, ayo deh saya lihat dulu. Saya jumpa dengan ibundanya Siti Aminah. Itu Aminah wanita yang berwajah cantik, bercahaya, putih. Kemudian saya tanya tentang Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang bayi tersebut. Maka Aminah berkata, kalian ini dari penduduk Badiah, dari Bani Sa'ad, kalian mencari bayi-bayi yang kaya, yang ada bisa memberikan imbalan yang besar. Sedangkan ini anakku ini yatim, abahnya udah meninggal saat dia dalam kandungan saya, dan dia sekarang diasuh, ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib. Maka Halimah bilang, tunggu sebentar, saya pulang dulu, saya musyawarah dengan suami saya di luar sana. Maka dia keluar musyawarah dengan suaminya. Suaminya bilang, coba mana, tunjukin rumahnya. Begitu, saya mau lihat bayinya dulu. Maka suaminya datang ke situ, begitu ngelihat bayi tersebut, dipersilakan masuk, ngelihat bayi tersebut, ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah rapi, masya Allah, bersih, udah diminyakin, dalam baju kain yang berwarna putih, begitu. Kemudian juga ada hijau-hijaunya penutupnya itu. Kemudian melihat wajahnya bagaikan purnama di malam 15-nya. Maka suami saya begitu melihat wajahnya tersebut, langsung terpesona begitu melihat wajah Nabi Muhammad. Melihat wajahnya yang besar dan bersinar, seolah-olah itu menatap ke langit dengan demikian jelasnya, dengan demikian bercahayanya, demikian bersih matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai seperti orang terkesima, terhipnotis melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma suami saya juga seperti orang terhipnotis. Sampai suami saya bilang, Halimah, wayhaki ya Halimah, hadzal maulud. Ini nih, bayi ini adalah wallah kullal muna wal maksud. Ini adalah segala harapan dan segala tujuan.
Begitu lihat ini segala harapan kita, ini dia, segala tujuan ini dia. Tapi ini yatim. Kita dapat apa? Ngasuh anak yatim gak seberapa. Kita gak untung apa-apa. Maka suaminya bilang, khudhi, ambil aja, terima aja. Insya Allah dengan berkatnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita rezeki insya Allah. Dan memang demikian. Diterima oleh Halimah, dibawa. Siti Halimah waktu ngeboyong dia kan lagi krisis. Makanan kurang, gizi kurang. Sehingga susunya dia pun juga kurang. Susunya Halimah juga kurang untuk menyusui. Jangankan untuk nambahin satu bayi aja. Saya punya bayi juga di rumah. Itu bayi saja tiap malam nangis, rungsing, gelisah karena kurang susu. Saking laparnya dia. Nah sekarang mau ditambahin satu bayi lagi. Tapi yaudah, saya bawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa pulang Nabi Muhammad. Itu waktu saya bawa Rasulullah, keledai yang narik gerobak kita itu lemah karena kurang gizi keledainya. Begitu kita naik bersama Nabi Muhammad, itu keledai menjadi kuat, menjadi semangat. Dan saya karena kurang gizi berasa sakit, badan nyeri, nggak sehat. Begitu saya gendong Nabi Muhammad, hilang nyeri saya, hilang sakit saya, sehat, langsung segar, kata Siti Halimah. Kemudian saya susuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya susui, langsung susu saya itu melimpah ruah. Demikian banyaknya berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya waktu nyusuin Rasulullah pertama kali, seperti ada orang bersuara, ngedengar suara di telinga saya, tuba laki ayyatuhas sa'adiyah bittal'atil hashimiyah wal ghurahal gamariyah wal himal quraisyiyah sa'aduki ya Halimah bidirhal yatimah. Beruntung engkau wahai wanita dari Bani Sa'ad, dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Halimah sebelum pulang, dia mau tawaf dulu di Ka'bah. Di Ka'bah dikelilingin 360 berhala. Ya. Dia mau deketin ke berhala-berhala tersebut di zaman jahiliyah itu. Waktu itu masuk ke Ka'bah, masuk di sekeliling Ka'bah, itu baru Rasulullah mendekat, itu berhala nyungsep ke depan. Nyusruk ke depan. Nyungsep. Deketin ke yang ini, nyungsep lagi. Akhirnya saya datang ke Hajarul Aswad. Saya mau tempelkan Nabi Muhammad nih sebelum saya pulang. Saya mau tempelkan biar nyium Hajarul Aswad dulu, baru kita bawa pulang. Waktu saya deketin ke Hajarul Aswad, pelan-pelan saya deketin, tahu-tahu Hajarul Aswadnya itu seperti apa namanya, kayak goyang, begitu, tahu-tahu seperti keluar, seperti apa namanya, terdorong keluar, begitu, terdorong keluar. Malah dia Hajar Aswad itu yang mendekat dan menempel ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi yang nyium Hajar Aswad, yang nyium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang sama suami saya cerita Hajar Aswad yang nyium dia. Bilang, kan saya udah bilang ini adalah anak yang penuh berkah. Udah cepetan bawa pulang sebelum keluarganya berubah pikiran. Bawa pulang sebelum keluarga berubah pikiran. Saya bawa pulang, ketika saya bawa pulang, ontak saya jadi kuat, keledai yang narik gerobak jadi kuat. Itu sehingga kita pulangnya paling belakangan, tapi kita ngejar, nyusul daripada rombongan yang ada di depan kita. Sampai itu wanita bilang, ya Halimah, tahan keledainya kamu, jangan buru-buru, cepet banget mau kemana. Begitu, dikasih apa? Dikasih vitamin apa? Keledai dan untamu tersebut. Subhanallah. Ya, sebab gembira yang dia bawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Halimah bilang, saya tidak melewati pepohonan ataupun bebatuan, melainkan saya dengar, kata Halimah. Saya dengar itu pepohonan dan bebatuan ngomong. Saya belum paham ini, melainkan setelah masuk Islam itu kemudian. Siti Halimah masuk Islam, hijrah, dan dikuburnya di bagian Al-Gharqad, di bagian belakang situ. Itu saya dengar pepohonan dan bebatuan bilang, assalamu alayka ya khairal mursalin, memberi salam kepada sebaik-baiknya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan kita singgah di bawah pohon yang kering, ya, beristirahat, turun dulu, singgah di bawah pohon, ngadem di bawah pohon yang kering. Itu tiba-tiba itu pohon langsung subur dan menghijau saat itu juga, dan langsung berbuah saat itu juga. Tadinya kita nyender, perasaan kering nih pohon, kok jadi berdaun sekarang.
Tahu-tahu lihat lagi udah berbuah saat itu juga. Dia heran. Begitu berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita sampai di rumahnya kita tuh punya piara kambing. Kambingnya juga kurang gizi, kurus kering kambingnya. Untuk makan rumput aja rumputnya kering, kagak ada. Kambingnya kurus kering. Ada kambing-kambing betina udah kagak ada susunya, kering semuanya karena kurang gizi. Begitu kita mendekat kepada Rasulullah, tersentuh dengan tubuhnya Nabi Muhammad atau tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung itu kambing susunya penuh saat itu juga. Penuh saat itu juga. Terus Siti Halimah bilang, saya kan punya bayi satu. Itu saya menyusui Rasulullah, susu saya yang kanan diminum. Tapi begitu saya pindahkan ke yang kiri, nggak mau Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi tahu, itu katanya ulama, dari bayi sudah diilhamkan oleh Allah Ta'ala keadilan. Tahu kalau Nabi itu punya saudara yang lain, menyusu dari susu yang lain. Begitu, sehingga Nabi minum satu, yang satunya buat itu haknya daripada putranya Siti Halimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Itu pada tahun tersebut 1 tahun, pernah dalam 1 tahun itu setahun penuh enggak hujan sama sekali. Akhirnya kita ke padang pasir. Begitu, saya ke padang pasir, begitu ke lapangan, ke tanah lapang sambil ngegendong Nabi Muhammad. Saya bilang, Allahumma bihurmati hadzal maulud alaik illa ma sagaitana al-ghaith ya Rabbana ya Ma'bud. Ya Allah, dengan berkat kemuliaan anak ini, maka Engkau turunkan hujan kepada kami, ya Rabbana ya Ma'bud, wahai Tuhan kami. Itu tahu-tahu, itu langit yang tadinya nggak ada satu titik pun awan ngumpul, banyak, langsung tumpah ruah air hujan saat itu juga. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya selama Rasulullah di kampung kita, rezeki berkah, semuanya berkah, tanaman kita berkah, hewan ternak kita berkah. Bayangin, setahun tadinya nggak ada hujan, begitu Rasulullah datang, saya tawasul dengan Nabi, langsung turun hujan. Saat itu juga, ya Rabb, Masya Allah, mudah-mudahan sore hari ini Allah Ta'ala berikan berkah buat diri kita, dihujani hati kita dengan rahmat Allah, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dan negeri kita dari bala, dari musibah dengan berkat maulidnya Rasulullah. Diangkat penyakit, diangkat krisis, diangkat musibah, diangkat bencana, dijadikan kita orang yang berkah, keluarga kita semuanya, kerabat kita, family kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.